2024 baru saja berjalan kurang dari 2 bulan. Tapi masyarakat Indonesia sudah banyak disuguhi banyak film-film horor dari berbagai rumah produksi. Tapi sejauh ini belum ada film horor yang benar-benar pecah. Sebut aja Kereta Berdarah, Munkar, hingga Lampir dengan gaya baru ternyata belum ada yang sesuai sama ekspektasi penonton. Film-film tersebut dinilai netizen Indonesia kurang, baik dari segi cerita maupun ekspektasinya. Lantas, gimana ya dengan film Pemandi Jenazah? Hai Sourcers, selamat datang di channel Quick Source dan sekarang kita berada di segmen L&D Let's Movie Discussion. Di segmen kali ini, Main Source mau review judul film Pemandi Jenazah yang baru tayang 21 Februari lalu. Sebelum itu, Main Source mau ingatkan dulu kalau review ini mengandung beberapa spoiler. Jadi buat sources yang gak mau kena spoiler sedetik pun, mending cepet-cepetan deh nonton aja filmnya di bioskop mumpung masih ada. Oke, langsung aja kita ke reviewnya. Film horor karya sutradara Hadrah Daenrati ini bisa dikatakan cukup unik. Mereka mengangkat tema profesi seseorang, ya pemandi jenazah. Mungkin dari kita nggak banyak yang tahu pasti, atau bahkan nggak peduli sama sekali dengan cerita orang-orang yang berprofesi sebagai pemandi jenazah. Padahal pekerjaan pemandi jenazah itu bisa Main Source katakan sebagai profesi yang paling mulia. Selain itu, gak gampang buat pemandi jenazah karena kita harus menerima segala kondisinya si mayat dan dengan latar belakang yang berbeda-beda juga. Jadi menurut Main Source nih, ide pembuat film Pemandi Jenazah ini out of box banget deh pokoknya. Jadi di film ini menceritakan tentang seorang perempuan muda yang diperankan oleh Ahmini Haq yang bekerja sebagai pemandi jenazah bersama ibunya. Sejak kecil, ia kerap kali diajak oleh ibunya untuk memandikan jenazah. Jadi yang gak heran kalau si Lela ini punya kemampuan memandikan jenazah yang bisa dibilang udah expert gitu lah ya. Nah, si Lela ini sering banget dapat nasihat dari ibunya kalau profesi pemandi jenazah itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Berkat nasihat dari ibunya itu, si Lela jadi mau deh berprofesi sebagai pemandi jenazah saat dia sudah dewasa. Ini si Lela tadinya juga sempat berpikir kalau dia mungkin pengen berhenti aja gitu dari profesi pemandi jenazah dan mencoba hal baru. Dia juga udah mengutarakannya kepada ibunya, tapi ibunya nggak setuju. Akhirnya singkat cerita, di suatu malam teman satu circle ibunya si Lela ini tiba-tiba meninggal secara nggak wajar. Setelah memandikan jenazah temannya, ibunya si Lela ini pulang, tapi dia tiba-tiba pingsan. Kemudian ia langsung dibawa ke kamarnya oleh Lela dan juga adiknya. Nah, pada malam harinya, ibunya si Lela ini mendapatkan kejadian aneh di rumahnya. Seperti pertanda kalau dia adalah korban berikutnya. Dan ternyata benar aja, di malam itu, sang ibu meninggal secara misterius setelah mengalami muntah darah dan kejang-kejang. Lalu pada pagi harinya, si Lela inilah yang memandikan jenazah ibunya. Tapi dia benar-benar terkejut setelah melihat ada kawat besi yang biasanya melintang di kebun warga itu ada di dalam mulut sang ibu. Nah, dari sinilah si Lela yakin kalau ibunya pasti disantet sama orang. Lalu beberapa hari berikutnya, giliran teman-temannya ibunya si Lela nih yang dapat teror. Gak hanya teror, mereka semua dibunuh dengan cara yang sama, yaitu muntah darah dan juga kejang-kejang. Ditemukan juga tali kawat di dalam mulut mereka. Horor banget emang nih. Hari demi hari, akhirnya Lela menemukan sebuah petunjuk. Ternyata sang ibu dan teman-temannya meninggal usai disantet oleh anak dari seorang pelakor. Di film itu disebutkan kalau anak si pelakor ini gak terima kalau ibunya tuh digebukin dan diarak-arak sama ibu-ibu sekampung. Nah, anak pelakor ini sengaja datang kembali ke kampung tersebut demi menuntaskan dendamnya kepada ibu-ibu di sana. Salah satunya ibunya Lela and the Gate. Lela akhirnya tahu siapa pelaku santet tersebut, tapi si Lela ini malah memilih melindungi anak pelakor itu. Hal itu karena dia telah mendapatkan nasihat dari arwah ibunya sendiri. Wah, Hadrah Daenrati ini memang suka dengan nuansa-nuansa religi di film horornya ya. Sebelumnya Makmum sama Si Jin. Gaya ceritanya juga masih mirip walaupun temanya berbeda. Tapi kita bakal tahu kalau film ini Hadrah Daenrati banget lah pokoknya. Alur ceritanya dibikin pelan-pelan, tapi on point banget. Plotnya dibangun secara hati-hati supaya penonton bisa memahami filmnya dengan mudah. Film berdurasi 107 menit ini dikemas dalam cerita yang padat. Jadi nggak ada tuh yang namanya makan banyak durasi terus bosenin atau cuma bom-bom waktu doang. Selain itu, beberapa komedi yang ditampilkan di sini lucunya gel banget. Bukan jokes-jokes jayus yang dipaksain lucu di film horor tersebut. Contohnya nih, sebut aja adegan marbot masjid yang tiap hari ngumumin meninggalnya seseorang. Terus ada ibu bergosip juga, dan juga scene dimana ada hantu yang ngintipin dari balik pintu.
Tapi meskipun begitu, jokes-jokes di dalam film ini itu tidak menghilangkan nuansa film horornya sama sekali. Jadi lucunya ada, tapi tegangnya juga ada gitu. Terus ya, buat acting para pemainnya nih, gak usah dibahas lagi. Semua pemainnya berakting dengan bagus. Termasuk juga tokoh-tokoh figuran. Jarang banget kan kita tuh memuji tokoh-tokoh figuran. Palingnya kita Antam itu kan pasti pemeran utamanya, tapi tokoh-tokoh figurannya itu juga actingnya mantap banget ternyata. Belum lagi nih, teknik pengambilan gambar, audio yang ditampilkan di sini tuh benar-benar menambah kesan menyeramkan dan juga deg-degan tersendiri bagi kita para penonton yang menikmati film ini. Film ini juga memberikan pelajaran dan juga pesan moral kepada para penonton. Yang pertama, hargailah profesi pemandu jenazah. Dan yang kedua, berhentilah menggunjingkan orang lain. Nah, jadinya untuk keseluruhan, Ninsos mau kasih rating film ini 8/10. Oke, itu aja review judul dari Ninsos tentang film Pemandu Jenazah. Buat sources nih yang udah pada nonton, kalau kalian punya pendapat atau komen yang berbeda, coba tulis aja pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Ninsos mau dengar pendapat kalian. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk mendapatkan update konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami untuk mendapatkan update berita-berita fresh setiap harinya. See you!